Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita awali hari kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami sungguh bersyukur kepadamu atas segala kebaikan, kemurahan-Mu, pemeliharaan atas hidup kami hingga saat ini. Hati kami penuh rasa syukur dan terpujilah nama Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Saat ini Tuhan, kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau, kami siap mendengar. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan sambut firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab 1 Tawarikh pasal 29 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Sebab kami adalah orang asing di hadapan-Mu dan orang pendatang sama seperti semua nenek moyang kami. Sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi dan tidak ada harapan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, nas kita hari ini adalah bagian dari pujian Raja Daud kepada Tuhan Allah yang telah memberkati kehidupannya dan kehidupan umat Israel, di mana umat Israel di dalam sukacita dan penuh sukarela mereka datang untuk menyerahkan persembahannya untuk mendukung pembangunan bait Allah atau rumah Tuhan di Yerusalem. Ini adalah untuk pembangunan bait Allah yang pertama. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, bahwa sekalipun Tuhan telah menyatakan kepada Daud bahwa yang akan membangun bait suci, rumah untuk Tuhan itu bukan dirinya, bukan Daud, tetapi Tuhan yang akan menunjukkannya, yaitu anaknya sendiri, Raja Salomo. Namun Daud tidak berhenti atau dia menutup diri atau membatasi dirinya untuk melakukan hal yang lain. Tetapi sekalipun Tuhan tidak mengizinkannya untuk melakukan pembangunan itu, tetapi Tuhan tetap mengizinkannya untuk melakukan pekerjaan yang lain. Apa itu? Mempersiapkan, mengupayakan, menyediakan apa yang menjadi kebutuhan untuk pembangunan rumah Tuhan itu. Saudara-saudara, ini yang sangat menarik, bahwa Daud tetap percaya Tuhan yang memberkatinya, Tuhan yang memberkati umat Israel, Tuhan yang telah menyatukan mereka 12 suku bangsa itu di dalam satu kerajaan, bahwa Tuhanlah yang menjadi pemimpin atas bangsa itu. Karena itu di dalam kerinduan hatinya, di dalam kerinduan umat itu hendak beribadah kepada Tuhan, bahwa tabut perjanjian itu masih ada di kemah, bahwa Daud telah hidup nyaman di dalam istana. Bagaimana rumah Tuhan itu didirikan di tengah-tengah umat Israel itu sebagai tanda kemuliaan Tuhan bagi bangsa itu. Saudara-saudara yang terkasih, lalu apa yang bisa mereka upayakan? Apa yang bisa mereka kerjakan? Itulah yang mereka juga lakukan dengan sungguh-sungguh. Mengumpulkan, mempersembahkan apa yang penting. Apakah itu emas? Apakah itu perak? Apakah itu perunggu? Apakah itu besi? Apakah itu kayu? Dan yang lain-lainnya. Seluruh umat Tuhan itu datang di dalam sukacita dan hati yang penuh rasa syukur, bahwa Tuhanlah yang memberkati mereka, sehingga mereka dimampukan untuk menyerahkan persembahan itu. Dan di dalam kerendahan hati Raja Daud dan umat itu tetap memuji memuliakan Tuhan. Daud tidak menyombongkan dirinya, tidak menganggap bahwa itu adalah hasil usaha mereka
oleh karena kehebatan mereka, oleh karena kepiawaian Daud, oleh karena relasi Daud, oleh karena kehebatan dia berdiplomasi kepada orang-orang di sekitarnya atau meyakinkan orang-orang di sekitarnya, tetapi sungguh mereka melihat di dalam iman, di dalam mata iman mereka, ini adalah pekerjaan Tuhan. Tuhan yang memberikan kesempatan itu kepada umat Israel, kepada Daud untuk melakukan apa yang menjadi bagiannya. Tuhan telah berkenan kepada umat itu, kepada Raja Daud, atas apa yang telah mereka kerjakan itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, maka ketika firman ini dinyatakan kepada kita, kita juga hendak menyadari bahwa apa yang ada pada kita itu semata-mata adalah berkat Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan kita hingga saat ini berperan dalam tugas pelayanan apapun, maka lihatlah Tuhan sedang berkenan atas kehidupan kita. Tuhan mengizinkan kita untuk memuliakan namanya. Apakah itu di dalam pembangunan gereja, apakah itu di dalam tugas pelayanan diakonia, menolong orang lain, dan banyak tugas pelayanan lainnya juga. Maka tidak ada yang perlu disombongkan. Tidak ada yang perlu dibangga-banggakan sehingga oleh itu terjadi oleh karena kehebatan kita, tidak. Tetapi nama Tuhan yang tetap dimuliakan, kita hanya tetap merendah di hadapan Tuhan, merendahkan diri dan merendahkan hati di hadapan sesama. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, Daud pun mengatakan begini, sebab kami adalah orang asing di hadapanmu dan orang pendatang sama seperti nenek moyang kami. Artinya kita ini tadinya tidak ada apa-apanya. Kita ini bukan siapa-siapa, tetapi oleh Tuhan yang berkenan atas kehidupan kita, Dia menyambut kita, membuka tangannya untuk menerima kita, maka kita menjadi orang-orang yang istimewa di hadapan Tuhan, menjadi orang-orang yang diberkati, menjadi orang-orang yang menerima anugerah yang kekal itu. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, bahwa hari-hari kita di tengah-tengah dunia ini penuh dengan keterbatasan. Hari-hari kita, waktu kita, kesempatan kita di tengah-tengah dunia ini terbataslah sesungguhnya. Tetapi hari ini juga kita diingatkan lewat firman ini, apa yang bisa kita kerjakan, apa yang bisa kamu lakukan, apa yang bisa kita turut serta berpartisipasi dalam pelayanan, semuanya itu jalan untuk memuliakan Tuhan. Mari dengan sungguh-sungguh, sepenuh hati, sukarela, dan tetap merendahkan diri hadapan Tuhan dan merendahkan hati di hadapan sesama. Dan apa yang kita kerjakan itu, apa yang telah kita berikan atau yang kita serahkan itu, ingat Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, tidak ada ruang untuk menyombongkan itu, tetapi harus semakin rendah hati. Semakin banyak berbuat, maka semakin rendah hatilah di hadapan sesama dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur kepadamu atas firman hari ini yang mengajarkan kami Tuhan untuk tetap merendahkan diri di hadapanmu, merendahkan hati di hadapan sesama, bahwa ketika Tuhan memberikan kami kesempatan melakukan apapun, terlibat dalam pelayanan apapun, menyerahkan apapun yang ada dari kami untuk kemuliaan Tuhan, maka semata-mata itu adalah perkenanan Tuhan atas izin Tuhan sehingga kami terlibat untuk pekerjaan-pekerjaan yang baik. Tuhan tolong kami agar kami tetap menyadari bahwa segala sesuatu datangnya daripada Tuhan, segala sesuatu itu adalah kemurahan Tuhan yang telah terjadi dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan agar kami juga dapat memperlakukan itu semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Allah saja. Tuhan Allah, kami hendak menjalani hari kami sepanjang hari ini. Tuhanlah yang menyertai kami, tubuh, roh, jiwa, napas hidup kami. Biarlah Engkau
yang memberikan keselamatan kepada kami, kesehatan dan sukacita. Engkau juga Tuhan yang menggenapi segala apa yang perlu, apa yang menjadi kebutuhan kami. Jangan biarkan kami jatuh ke dalam dosa oleh karena kekurangan dan kemiskinan, tetapi jangan biarkan kami juga Tuhan jatuh kepada kesombongan oleh karena melimpahnya berkat-Mu bagi kami. Tetapi biarlah kami tetap merendahkan hati di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, ampuni kami atas segala dosa kelemahan kami, agar kami kudus di hadapan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur dan berdoa kepada-Mu. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati hidupmu hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, semangat pagi, Horas.